atap-atap rumah dan membuat warga panik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut PSSI belum terpikir untuk menunjuk pelatih ad interim bagi timnas senior. Erick tegaskan beberapa kandidat pelatih mundur karena beratnya tekanan pada timnas Indonesia. Lisa Mariana diperiksa 5 jam di Barreskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Meski demikian, sejumlah truk besar sudah bisa melintas secara perlahan. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Meski sejumlah pompa telah dioptimalkan Pemkot Semarang sejak beberapa hari lalu. Ketinggian air masih bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Hanya truk besar yang bisa melintas, sementara kendaraan kecil dan sepeda motor memilih jalur alternatif untuk menghindari mogok di tengah jalan. Setelah angin kencang melanda perumahan Pondok Mutiara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat petang. Angin merusak atap masjid dan rumah warga. Allahu Akbar. Atap masjid yang berbahan baja ringan ini terbawa angin dan terbang. Tak hanya atap masjid, angin kencang juga membuat 22 rumah warga terdampak. Selain merusak atap masjid dan rumah warga, angin kencang ini juga menyebabkan 3 pohon tumbang. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Kecil, hujannya gerimis, cuman anginnya yang gede, besar. Seketika itu, Pak? Seketika, kena dampaknya itu 1 masjid, kemudian 22 rumah, ya titik ya. Kemudian 3 pohon tumbang, ada 1 pabrik. Suara peting beliung menerjang Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Warga panik karena pusaran angin menerbangkan atap-atap rumah. Detik-detik pusaran angin puting beliung terekam kamera warga. Saat itu langit mendadak diselimuti awan gelap. Warga pun panik, saudara, saat puting beliung menyapu atap rumah warga hingga membuat puing-puing berterbangan. Terjangan puting beliung mengakibatkan puluhan atap rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa. Petugas BPBD Kabupaten Bogor masih mendata kerusakan dan penanganan di lokasi terdampak puting beliung. Bagaimana hasil pendataan kerusakan akibat terjangan puting beliung di Bojonggede, Bogor? Kita tanyakan pada Andi Sumardi, Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam. Pak Andi, jadi wilayah mana saja yang terdampak paling parah puting beliung terjadi pada Jumat siang tadi, Pak? Untuk wilayah kita dari anggota pelaporannya itu Desa Kedung Waringin dan Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Itu hanya 1 kecamatan atau ada juga kecamatan yang ikut terdampak, Pak? Kecamatan lainnya? 1 kecamatan, Kecamatan Bojonggede aja, tapi di 2 desa, Desa Kedung Waringin dan Desa Bojonggede. Oke, kalau sementara ini datanya bagaimana, Pak Andi? Kerusakan infrastruktur rumah warga, bagaimana jumlahnya?
Dari hasil kaji cepat anggota kami, data sementara di Desa Waringin terdapat 20 unit rumah rusak ringan, Desa Bojonggede 35 unit rumah rusak ringan dan 6 unit rumah rusak ringan juga, 1 unit kontrakan dan 1 unit rumah rusak berat di Desa Bojonggede. Oke, menerjang fasilitas umum juga tidak, Pak Andi? Untuk laporan tidak ada. Tidak ada. Belum ada hasil kaji cepat teman-teman di lapangan, tidak ada kerusakan di fasilitas umum. Itu tadi ada puluhan rumah yang terdampak, ada yang rusak ringan hingga rusak berat. Bagaimana dengan penghuninya, warganya? Apakah diungsikan sementara, Pak Andi? Untuk dari warga, dari hasil kaji cepat, jadi ada 2 kakak 11 jiwa yang mengungsi ke kontrakan. Jadi mereka mengungsi di kontrakan dan 3 kakak mengungsi ke rumah keluarganya. Sudah ada bantuan untuk di warga yang diungsikan? Apakah sudah ada informasi bantuan dari pemerintah untuk perbaikan, misal untuk logistik pengungsi mungkin? Ya, alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan warga sudah sebagian mendapat bantuan logistik dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Pak Andi, bisa digambarkan sebetulnya ketika peristiwa terjadi itu bagaimana? Apakah sempat turun hujan atau memang langit tiba-tiba begitu gelap, Pak Andi tadi tampaknya? Jadi waktu saat itu tepat di lokasi untuk hujan dengan intensitas hingga deras, dahulu kemudian terjadilah angin puting beliung itu sendiri. Oh, jadi tiba-tiba ya kemudian? Ya, awalnya ada hujan dengan intensitas sedang sampai deras hingga deras dan lalu berubah langsung ada angin puting beliung itu. Baik, Pak Andi, ini kan cuaca ekstrim itu harus diwaspadai. Ada juga imbauan dari pemerintah, dari BPBD bagi warga, Pak Andi? Ya, jadi diharap untuk masyarakat karena memang cuaca sekarang ini sudah fenomenanya sudah beda dari yang sebelum-sebelumnya. Dengan akhir-akhir ini memang cuaca ekstrim khususnya di Kabupaten Bogor setelah beberapa kali hujan deras yang setelah angin kencang. Jadi himbau untuk masyarakat agar selalu waspada apabila ada hujan deras sampai dengan angin kencang untuk bisa mendeteksi bagaimana tempat-tempat yang memang aman untuk menghindar, evakuasi mandiri. Baik, terima kasih Pak Andi Sumardi dari BPBD Kabupaten Bogor telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Sindikat jual beli bayi yang beroperasi via media sosial terbongkar di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan pasangan suami istri, termasuk ayah kandung sang bayi. 4 pelaku yang merupakan sindikat jual beli bayi tak berkutik saat ditangkap polisi di RSUD Bari Palembang pada Rabu lalu. Yudi, salah satu pelaku, merupakan ayah bayi yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku terhimpit ekonomi sehingga menjual bayi yang baru dilahirkan. Ia hanya memberitahu istrinya bahwa sang bayi akan diadopsi. Yudi berkomunikasi intens dengan pelaku lain bernama Rizka melalui media sosial. Selain mencari orang tua yang bersedia menjual bayi, Rizka juga berperan mengurus tempat dan biaya persalinan. 2 pelaku lainnya yaitu pasangan suami istri berperan mencari calon pembeli bayi. Menurut rencana, bayi yang baru lahir 5 hari itu akan dijual seharga 25 juta rupiah. Dari sejumlah uang itu nantinya orang tua bayi akan mendapat imbalan 8 juta rupiah. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di kota Palembang. Dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar 25 juta
dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Keempat orang tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel. Sementara polisi membawa bayi beserta ibunya ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Rizky Oktora, Muhlas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lebih lengkap terkait penangkapan sindikat jual beli bayi, kita telah terhubung dengan Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan, AKBP Rizka Aprianti. Selamat malam, Bu Rizka. Selamat malam, Pak Ibrahim. Baik, Bu Rizka, ini bagaimana awalnya bisa terungkap sejauh ini? Jadi sudah ada berapa yang menjadi korban? Baik, perlu kami informasikan di sini bahwa kami mendapatkan informasi pada tanggal 19 Oktober akan adanya transaksi jual beli bayi. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pendalaman informasi, mencari keterangan-keterangan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober terjadilah kesepakatan jual beli tersebut. Kemudian kami Subdit 4 melakukan penangkapan di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Ini 4 pelaku dengan modus seperti ini sejak kapan, Bu Rizka? Jadi untuk sementara pendalaman kami, informasi yang kami dapatkan baru pertama kali dilakukan, tetapi kami akan terus melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Demikian. Oh, jadi ada 2 pelaku yang sebagai inisiator mencari korban, yang ternyata akhirnya menjadi pelaku juga yang menjual bayinya. Jadi perlu kami jelaskan di sini ada 4 orang yang kami amankan. Yang pertama inisial YS merupakan ayah dari bayi. Kemudian ada inisial RD yang menjadi perantara. RD ini yang berkomunikasi langsung dengan ayah bayi tersebut. Kemudian ada inisial R dan FA, sepasang suami istri yang menjadi perantara mencarikan calon pembeli. Demikian. Sudah diketahui juga siapa yang jadi calon pembelinya, Bu Rizka? Sementara kami masih melakukan pendalaman. Jadi sejauh ini ada berapa korban bayi yang terjerat sindikat ini, yang akan dijual oleh sindikat ini, informasinya, Bu? Jadi sementara sindikat ini masih 1 orang bayi. Kemungkinan kami melakukan pengembangan lagi karena modus operandinya sendiri dilakukan di salah satu media sosial yang kemungkinan bisa mencari korban-korban lainnya. Modus dilakukan di media sosial, tapi tadi juga ditangkap di sebuah rumah sakit di RSUD Palembang, Bu ya. Apakah ini akan diperiksa juga pihak dari rumah sakit untuk mengungkap jika ditemukan ada yang terlibat, Bu? Sementara kami akan lakukan pengembangan lebih lanjut. Ini mungkin ada keterlibatan dari oknum-oknum lainnya. Oke, ini motifnya apa, Bu? Sementara kami melakukan pemeriksaan, pendalaman, motifnya adalah keterbatasan ekonomi dari kedua orang tua bayi tersebut. Ini sebelumnya dari keempat pelaku ini mereka saling mengenal atau kenalnya hanya dari media sosial, Bu Rizka? Jadi untuk ayah bayi dengan inisial YS ini hanya ketemu di media sosial dengan perantara RD. Kemudian untuk RD dan sepasang suami istri yang menjadi mencarikan penjual ini memang sudah kenal. Oke. Bu, untuk pengembangan siapa lagi yang akan diperiksa oleh polisi, Bu? Baik, untuk pengembangan lebih lanjut kami akan mencari sindikat ini apakah ada oknum-oknum yang terlibat, baik dari oknum mungkin yang membantu melahirkan, kemudian juga mungkin ada sindikat lain di luar Kota Palembang. Demikian. Bu Rizka, dengan kondisi seperti ini, ancaman hukumannya bagaimana bagi para pelaku, Bu? Jadi pasal yang kami terapkan adalah pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Baik, Bu Rizka, kemudian kondisi sang bayi dan ibunya bagaimana, Bu?
Sementara untuk ibu dan bayi kami lakukan pemeriksaan intensif di rumah sakit karena pada saat melakukan penangkapan itu bayi baru berusia 5 hari. Jadi kami letakkan di Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Demikian. Baik, terima kasih Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan, AKBP Rizka Aprianti telah menyampaikan informasinya di Kompas Malam hari ini. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut PSSI belum terpikir untuk menunjuk pelatih ad interim bagi timnas senior. Erick tegaskan beberapa kandidat pelatih mundur karena beratnya tekanan pada timnas Indonesia. Saudara, PSSI tutup peluang Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia. Dengan berakhirnya era Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert, standar tinggi calon pelatih timnas menjadi harga mati yang diinginkan fans Garuda. Setelah sepekan menanti jawaban usai Patrick Kluivert dipecat dari timnas Indonesia, PSSI muncul memberikan pernyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang saat ini PSSI belum terpikir untuk menunjuk pelatih ad interim bagi timnas senior. Erick menegaskan beberapa kandidat pelatih yang coba dihubungi mundur karena beratnya tekanan pada timnas Indonesia. Sementara menjawab soal kemungkinan Shin Tae-yong kembali ke timnas, Erick menampiknya. PSSI menyampaikan jika Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert adalah masa lalu. Kekurangan dari mereka akan jadi pelajaran bagi PSSI dalam rekrut pelatih untuk timnas Indonesia. Yang namanya Coach Shin Tae-yong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Shin Tae-yong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah lalu nanti bicara FIFA Matchday, ya kembali kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Matchday, walaupun kita sudah ada planning. Analis sepak bola Iksan Mahar menilai keputusan PSSI untuk tidak menggodok Shin Tae-yong sebagai kandidat pelatih timnas merupakan pilihan yang bijak. Menurutnya PSSI harus move on dan meriset ulang timnas dalam menghadapi dua agenda besar. Dibandingkan PSSI harus bergelut lagi dengan Shin Tae-yong, di saat tambah lagi federasi memang terlihat sudah tidak lagi sejalan dengan program dan juga secara pribadi dengan Shin Tae-yong. Dan ini juga menurut saya keputusan yang bisa dikatakan bisa bijak dengan keputusan sekarang. Bagaimana kita sudah harusnya lebih move on, tidak lagi ke Shin, tidak lagi mikirin Patrick Kluivert. Sekarang saatnya PSSI maju ke depan, mereset ulang tim nasional karena ada dua ajang besar yang menanti kita dalam setahun ke depan. Ada Piala Asia 2027, plus juga ada kualifikasi Piala Dunia 2030. Dengan ditutupnya pintu bagi Shin Tae-yong untuk melatih kembali timnas Indonesia, bursa kandidat pelatih timnas semakin menarik. Rumor kandidat dengan high profile semakin gencar. Dengan torehan prestasi timnas era Shin Tae-yong dan Kluivert, standar tinggi calon pelatih timnas menjadi harga mati yang diharapkan fans Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Ya, dengan tertutupnya pintu STY, bursa pelatih timnas semakin beragam. Dari beberapa usulan analis sepak bola dan juga Garuda fans, ada yang mengusulkan Akira Nishino, ini merupakan orang Jepang, ex-pelatih Thailand. Ada juga nama Jesus Casas yang merupakan mantan pelatih Irak. Kemudian ada nama Timur Kapadze yang kini jadi asisten pelatih Uzbekistan. Sebelumnya sebagai pelatih Uzbekistan. Kemudian ada Bernardo Tavares dan Jan-Olde Rickering yang berpengalaman di Liga 1. Jika mencermati dengan target yang harus dicapai timnas, kira-kira sosok seperti apa yang layak menukangi skuad Garuda? Kita akan bahas bersama dengan mantan pemain timnas Indrianto Nugroho. Selamat malam Mas Nunung. Selamat malam Mas. Mas Nunung, ini kan peluang STY sudah tertutup. Jadi menurut Anda, sosok yang bagaimana yang cocok untuk menangani timnas jika sesuai dengan keinginan PSSI, Mas Nunung?
Ya, saya lihat ya mereka punya kemampuan melihat peta Asia ya terutama karena kan tadi dibilang bahwa ada dua event penting buat kita juga gitu. Di 2026 ada AFF dan 2027 Piala Asia. Jadi ini yang harus dipersiapkan dulu siapapun pelatihnya. Kalau kita melihat ya tadi Pak Erik sudah bilang bahwa pembelajaran kita harus belajar lagi. Nggak apa-apa. Yang penting timnas kita tetap bagus karena pemain-pemain kita berkualitas dan saya berharap pelatih yang selanjutnya ini menggantikan Patrick Kluivert bisa stay di Indonesia juga. Jadi bisa melihat perkembangan pemain-pemain lokal kita Oke. dan ya harus harus bisa melihat juga dan semuanya kembali ke federasi nanti siapapun yang akan dipilih nanti untuk timnas kita nanti Mas. Mas Nunung, tekanan Hmm. pada pemain timnas bahkan hingga pelatih juga tadi beberapa kali disinggung oleh Erick Thohir. Boleh cerita nggak sih, ini berbeda nggak tekanannya ketika era Anda, Mas Nunung, dengan saat ini? Seberapa berat sih tekanan bagi pemain dan juga pelatih timnas itu? Ya tekanan tidak apa ya berat sekarang ini karena tujuannya ya itu Piala Dunia gitu loh Mas. Jadi mungkin zaman kita hanya ada mungkin SEA Games terus Piala Asia seperti itu karena kalau sekarang ini kan udah tujuannya udah Piala Dunia yang kita harapkan selama ini kan Piala Dunia kita belum pernah merasakan mungkin pernah ya tapi nggak yang sehebat sekarang gitu makanya tekanan pasti berat sekali buat pelatih buat pemain karena ya itu tadi, yang pasti pemain dituntut ya pelatih juga dituntut karena kita negara besar kita negara yang punya mayoritas sepak bolanya luar biasa jadi apa ya tekanannya itu pasti berat sekali karena tujuan kita adalah Piala Dunia 2026. Sebenarnya, kalau menurut saya nih sebenarnya 2030 baru kita Piala Dunia. Cuman kagok Tapi karena kan kemarin ternyata kita bisa tembus ke babak betul, keempat ya Mas Nunung ya? ya udah lolos apa ya fase keempat itu sebenarnya kan udah luar biasa Anjur. bagi kita Oh, dan semua sudah tahu lah mm-mm, perjalanan kita seperti apa, terus hambatan-hambatan apa, terus apa yang terjadi selama ini di AFC, di semuanya lah. mm-mm, Dan kita tahu kenapa kita harus ditempatkan di Arab Saudi. Itu iya. kan sebenarnya tanda kutip ya Mas ya. Tapi ya inilah sepak bola tidak bisa dilihat dari matematika juga gitu loh Mm-mm. Mas. Mas Nunung, jadi ketika ini Ya. sepeninggal Sintayong, Kluivert yang kita tembus ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi Anda melihat memang sekarang standar ekspektasi publik semakin tinggi terhadap sosok pelatih yang akan menakodai timnas. Pastinya Mas, standarisasi pelatih timnas kita, timnas Indonesia ini sangat tinggi. Karena kan satu, ya kita harus tahu karakter pemain kita. Terus sekarang pemain-pemain kita juga sudah berada di level yang sudah tinggi. Terus ya kita harus mempersiapkan pemain-pemain kita juga semaksimal mungkin. Ya semua semua timnas pasti begitu. Mereka nyampe mungkin 3 hari 4 hari mereka sudah harus bergabung dan semuanya kembali ke strategi. Hmm. Strategi apa yang harus dimainkan nanti? Kemarin kan ada banyak banyak ini ya, banyak formasi ya. Ada 3-4-3, ada yang bilang 4-3-3. Ini yang harus dipatenkan dulu. Kita nih di Indonesia mau pakai apa nih? Mau pakai 4-3-3 atau 3-4-3. Nah, ini harus dipatenkan juga. Oke. Pemain-pemain kita, pemain-pemain berkualitas, Mas. Jujur, Mm-mm. saya juga ya kecewa pasti kan nggak lolos. Itu pasti kecewa. Tapi kita masih banyak harus belajar lagi bagaimana apa ya pemain-pemain kita juga harus eh, percaya diri dengan kemampuan kita gitu loh. Hmm. Pemain-pemain kita eh ya beberapa pemain di Eropa semua gitu. Dan ya kita tidak bisa melupakan juga di Liga 1 kita. Liga 1 kita juga sekarang sudah mulai berkembang lah. Tapi kenapa pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain yang ya dimasuk timnas selalu
dapat jatah mainnya tuh berkurang gitu loh. Jadi ya ini harus jadi evaluasi juga gitu buat federasi supaya pemain-pemain yang ada di Indonesia ini bisa berkembang juga bersaing dengan mereka-mereka gitu loh. Oke. Mas. Ya, Mas Nunung, mereka sebenarnya ya tadi maaf saya potong. Tadi kalau misalkan kita mendengarkan bagaimana yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir soal ada pelatih 10 yang sudah searching dicoba hubungin tapi mundur. Itu artinya sulit dong bagi PSSI untuk mencari pelatih timnas saat ini. Nanti apa sih yang kira-kira bisa diterima oleh sosok yang akan menangani nakoda? Kira-kira ajakannya atau bujukannya itu apa sih yang bisa diterima? Ya itu tadi Mas, karena standarisasi timnas kita mungkin tinggi ya Mas. Jadi pasti cari pelatih yang benar-benar berkualitas. Ya terus behind the timnya, terus karirnya seperti apa kita juga harus lihat Mas. Karena ya Patrick Kluivert semasa jadi pemain bola dia hebat. Tapi kan track recordnya selama ini kita belum bisa lihat gitu loh. Tapi jadi jaminan nggak sih Mas Nunung? Jadi jaminan nggak kalau misalkan pelatih dengan kualifikasi kelas dunia, high profile nih bagus, bisa jaminan nggak bisa menangani timnas dengan sukses dengan segala problem yang ada di tubuh timnas baik di PSSI juga? Ya itu semuanya kembali ke standarisasi kita. Pak Erick juga sudah menyampaikan bahwa standarisasi kita tinggi, terus ya pemain juga harus bisa menjadi bagian dari tim juga gitu. Siapapun, kalau saya pelatih sehebat apapun, tapi kalau di ruang ganti mungkin menurut kita belum maksimal. Terus beberapa kemarin ada berita-berita yang tidak mengenakan juga. Pertandingan setelah lawan Arab, kondisi di dalam ruang ganti kurang begitu bagus. Sebenarnya itu kan jadi masukan juga gitu. Bagaimana cara pemain-pemain kita antara satu dengan yang lain bisa chemistry-nya ada. Jadi jangan langsung menjudge bahwa ini di dalam ruang ganti. Makanya cari pelatih yang benar-benar berkualitas untuk menjaga performa pemain-pemain kita. Saya bilang dari awal, pemain-pemain kita ini berkualitas, Mas. Tinggal bagaimana menerapkan atau memberi pemahaman ke mereka. Mau pakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3 atau 3-5-2. Nah itu harus diberikan dari awal. Karena mungkin di tim Liga 1 kita ada yang pakai 3 back, ada yang pakai 4 back. Terus di Eropa kebanyakan rata-rata juga pakai 4 back. Nah ini yang harus nanti pelatih yang baru bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada untuk strateginya di kemudian hari, Mas. Oke, terima kasih legenda Timnas Indonesia Indrianto Nugroho telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Ya, Mas, terima kasih. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis sukses berjalan sepanjang tahun pertama pemerintahannya. Meski begitu, janji penerapan peraturan Presiden tentang tata kelola MBG dinanti publik menyusul marak temuan keracunan makan di berbagai daerah. Selengkapnya dalam ulasan Istana usai jeda. Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, 10 bulan program makan bergizi gratis berjalan. Diklaim berjalan sukses, namun catatan kritis khususnya penanganan keracunan masih membayangi. Di sisa masa jabatan, kemana program unggulan ini akan berlanjut ke depan? Saya Tifa Solesa, ada ulasan Istana. 99,99% program MBG berhasil. Angka itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara di Universitas Kebangsaan RI Bandung, Jawa Barat.
Prabowo bilang program unggulan Kabinet Merah Putih itu telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. Tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3-1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Program makan bergizi gratis telah berlangsung di seluruh penjuru Indonesia. Penerima manfaat terbesar berasal dari Pulau Jawa sebanyak 18 juta lebih jiwa. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi terus bertambah. Efek domino dari berdirinya total hampir 12.000 dapur MBG disebut telah mencetak 1,5 juta lapangan kerja baru. Dalam momen yang sama, Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengembalikan sisa anggaran MBG. Prabowo bercerita, BGN mendapat tambahan anggaran 100 triliun rupiah, namun Dadan mengembalikan sisa anggaran 70 triliun karena tidak terpakai hingga akhir tahun. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Dari alokasi APBN 2025, makan bergizi gratis merealisasikan anggaran belum genap 50%. Padahal anggaran yang disiapkan mencapai 71 triliun rupiah. Meski berharap penerima manfaat ditambah hingga 40 juta orang hingga akhir 2025, namun Prabowo berpesan pelaksanaan MBG jangan dipaksakan. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. Di tengah capaian itu, kasus keracunan mewarnai perjalanan program MBG di daerah. Banyak anak mendapat perawatan medis dengan keluhan beragam seperti mual hingga pusing. Badan Gizi Nasional melaporkan hingga Oktober 2025, kasus keracunan MBG mencapai 6.400 lebih. Prabowo menaruh atensi, memastikan program unggulannya tetap berjalan sesuai jalurnya. Meski secara statistik sebesar 0,0008%, ia menegaskan sanitasi dan higienitas adalah kunci supaya nihil kasus keracunan. Kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bilang prosedur masak diperketat lewat sertifikasi juru masak. Ia bahkan menekankan proses masak harus menggunakan air bersih. Seluruh SPG yang baru sekarang akan didampingi oleh
juru masak yang bersertifikat selama minimal 5 hari agar mereka memahami critical control point pada masing-masing tahap proses penyiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, menghandling bahan baku, kemudian menyiapkan bahan baku, memasak, kemudian mengolahnya, kemudian menyiapkan pada food tray, dan kemudian mengirimkan dan sampai memberikannya kepada penerima manfaat. Itu akan didampingi oleh para juru masak profesional yang bersertifikat. Atas ramainya kasus keracunan, evaluasi diperketat. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah dihentikan sementara sambil dilakukan investigasi. Sementara SPPG yang disiplin menjalankan prosedur dijadikan contoh. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menegaskan ganti rugi terhadap korban keracunan juga perlu dijamin. Nah, yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi ketika memang ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan menimbulkan kerugian pada konsumen yang menerima manfaat tersebut. Nah, dalam hal ini juga bukan hanya hak atas ganti rugi dari material, tapi imaterial juga tentu akan menjadi salah satu indikator dari kompensasi dan ganti rugi ini, tergantung dari kerugian apa yang dialami oleh konsumen tersebut. Ya, contohnya ketika memang terjadi keracunan, ini tentu proses dari perawatan kesehatan ini harusnya ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Analis kebijakan publik Media Wahyudi Askar menilai masalah keracunan MBG bermula dari tata kelola pelaksanaan program yang tidak rapi. Keracunan adalah masalah di hilir ya. Problem dari MBG ini adalah masalah di hulunya, tata kelolanya. Dari mulai bagaimana program itu dimulai, siapa pelaksananya, SPPG-nya siapa, ahli nutrisinya siapa. Jadi kritik paling signifikan dari masyarakat, dari publik adalah soal tata kelola MBG ini. Itu satu, itu harus diperbaiki. Yang kedua, saya kira tidak relevan menggunakan berapa jumlah penerima sebagai estimasi, evaluasi bahwa program ini positif. Karena kita harus jelas bahwa kalau memang ini stuntingnya turun berapa persen. Berkaca dari kasus yang merebak, pemerintah menjanjikan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis. Lalu, kapan regulasi ditekan Prabowo? Sudah mengenai perbaikan tata kelola, sudah hampir selesai, tetapi sekali lagi kita tidak ingin terburu-buru. Ya, kami mohon kesabarannya. Yang paling penting di lapangan proses-proses perbaikan supaya sekali lagi yang kita kehendaki bersama-sama. Ya, Bapak Presiden juga berkali-kali memberikan penekanan bahwa tidak mentoleransi terhadap adanya kejadian karena memang itu tidak kita inginkan. Jadi tunggu sebentar, sabar sebentar. CEO Think Policy Andita Firseli Utami menyarankan pemerintah melakukan uji coba sebelum memperluas skala dan jumlah dapur MBG. Hal itu untuk mematangkan standar kualitas yang wajib diterapkan pada dapur MBG lainnya. Usul itu diamini Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia menegaskan standar prosedur akan dipertegas dalam regulasi yang akan diterbitkan Presiden. Bagaimana pendekatan inovasi dan iterasi tadi, harusnya di titik ini kita jangan khawatir apakah skala besarnya tercapai. Harusnya di titik ini kita pastikan pada skala kecil, bahkan kalau dalam konteks inovasi kan kita pilot dulu biasanya. Di prioritas, misalnya di provinsi prioritas atau di lokasi-lokasi prioritas, kita bisa menjalankan dengan standar yang baik gitu, standar yang benar-benar tinggi, baru kemudian dari tahun ke tahun kita mengembangkan lebih lanjut. Jadi justru pendekatannya bukan skala di hari ini, skala itu di tahun keempat. Dan itu memang betul, harus begitu. Nah, kita kan setelah ini belajar banyak, maka lahirlah Kepres Koordinasi, kita akan menyempurnakan tata kelolanya, belajar dari yang terjadi. Misalnya di perkotaan seperti kota-kota itu ternyata lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Tapi di kabupaten misalnya mungkin kurang ya. Nah, itu juga SPPG-nya nggak begitu diawasi, sehingga banyak terjadi masalah gitu. Nah, itu semua kita perbaiki.
Publik kini berharap makan bergizi gratis sesuai namanya bisa meningkatkan kualitas gizi anak bangsa demi masa depan gemilang. Penting, pengawasan juga harus diperketat demi mutu dan keamanan makanan tetap terjaga. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah maafkan pemilik akun yang menghinanya di media sosial. Bahlil juga meminta Angkatan Muda Partai Golkar mencabut laporan polisi atas unggahan meme yang dianggap menghinanya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku sudah maafkan pemilik akun yang menghinanya di media sosial. Bahlil juga meminta Angkatan Muda Partai Golkar mencabut laporan polisi atas unggahan meme yang dianggap menghinanya. Bahlil mengaku tidak mengetahui organisasi sayap partai itu membuat laporan polisi. Ketua Umum Partai Golkar itu menilai kritik soal kebijakan sangat diperbolehkan asal tidak menyasar pribadi, rasis, atau berujung upaya menjatuhkan. Sebelumnya, AMPG melaporkan sejumlah akun medsos yang diduga membuat dan turut menyebarkan meme Bahlil ke Polda Metro Jaya. Kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu, sayap organisasi untuk udah, kalau yang sudah minta maaf, udahlah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi. Tapi jangan lagi, ya kita memberikan didikan yang baiklah untuk rakyat bangsa dan negara. 5 jam diperiksa Bareskrim sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana belum ditahan. Lima jam diperiksa Bareskrim sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana belum ditahan. Lisa Mariana dicecar 44 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim berkaitan tentang kronologi kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Meski telah berstatus sebagai tersangka, namun Lisa Mariana tidak ditahan ataupun diminta untuk wajib lapor. Pihak kuasa hukum Lisa Mariana menyebut kliennya akan kooperatif jika sewaktu-waktu diminta keterangan oleh penyidik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi pembelaan kami terhadap Lisa berjalan dengan normal aktivitasnya, tidak ada wajib lapor dan tidak ada penahanan. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa.